Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berikanlah kami hari ini damai sejahtera, sukacita, kasih daripada Tuhan, supaya setiap kami hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami yang sedang bergumul, namun kami percaya ada kekuatan daripada Tuhan yang akan membawa kami pada kemenangan, dari kemenangan, membawa kami iman daripada iman, membawa kami kemuliaan daripada kemuliaan yang Tuhan titipkan. Biarkan firman-Mu menguatkan setiap kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Memberkati setiap kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah beban berat dan pergumulan Tuhan berikan kelegaan, supaya setiap kami bisa mengatakan dengan mulut kami kami punya Tuhan yang besar. Mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita cenderung dengan rasa serakah dan rasa tidak puas, saudara. Contoh, seseorang ketika dia sudah berkarir, dia tidak puas dengan karirnya. Dia sudah makan enak, dia sudah tidak puas dengan makanannya. Dia mungkin sudah hari ini sudah punya pekerjaan, usaha, dia pun tidak puas dengan pekerjaannya. Rasa tidak puas, saudara, ini diiringi dengan rasa yang tidak bisa mengucap syukur. Seorang yang tidak puas adalah seorang yang kecenderungan mempunyai keserakahan, saudara. Namun sering kali kita dalam hidup ini, kita sering tidak puas pada jasmani kita. Waktu kita hubungan kita dengan Tuhan, kita cepat puas, saudara. Waktu hubungan kita dengan dunia, kita tidak pernah puas. Dan kita mau menambah lagi serakah kita tidak langsung, dunia itu menyeret kita dan dunia itu masuk ke dalam hati kita. Bukankah hati kita ini harus diisi oleh firman Allah dan berkat-berkat rohani, saudara? Makanya firman Tuhan, saudara, mengatakan mengapa hari-hari ini banyak orang yang lemah imannya. Banyak orang yang tidak punya gairah. Karena mereka cepat puas dengan kerohanian mereka. Namun firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini berarti orang-orang yang tidak cepat puas rohani. Orang-orang yang terus mengejar kesegaran, kepuasan rohani mereka terus tingkatkan karena mereka menanti-nantikan Tuhan, mendapati kekuatan baru. Mereka seumpama raja lali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kita hari ini orang Kristen, kita mungkin baru belum berlari, namun kita sudah lesu. Terus katakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita belum ngapa-ngapain mungkin saudara, namun kita sudah menjadi lelah. Itu bukan karena kesalahan situasi kondisi kita, bukan juga. Bukan kesalahan daripada doa orang lain, bukan juga. Itu kesalahan daripada kita cenderung mengejar yang dunia, kita cenderung mencari kepuasan dunia, kita lupa mencari kepuasan hati kita bersama Tuhan. Ada salah satu saudara namanya Santo Agustinus, dia mengatakan di dalam hati manusia ada satu lubang kecil yang tidak bisa dipuaskan dan tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Kita mau belajar saudara dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai keempat. Saudara tahu kitab Wahyu ini ditulis saudara daripada Rasul Yohanes, penglihatan di Pulau Patmos tentang akhir zaman. Akhir zaman bicara mungkin tentang nubuatan, namun juga bicara tentang teguran supaya kita mempersiapkan akhir zaman atau kedatangan Tuhan. Di sini menegur tentang satu gereja atau jemaat di Efesus, saudara. Di sini mungkin hari ini teguran bagi gereja Tuhan. Namun ini juga bisa saya katakan menjadi teguran bagi kita. Karena kita pun ada gereja-gereja Tuhan yang dipanggil untuk keluar, itu eklesia. Karena gereja hari ini bukan cuma bicara gedung dan bangunan. Namun saudara pun ada gereja Tuhan. Mungkin teguran ini adalah untuk jemaat di Efesus. Mungkin teguran ini juga ada untuk kita sendiri. Orang-orang Kristen yang merupakan bait Allah dan gereja Tuhan. Saya bacakan.
Wahyu 2 ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Tuhan, ya, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu, Tuhan dengan otoritasnya dan kemuliaannya. Terus dikatakan, mulai fokus di ayat yang kedua, bahwa dikatakan tegurannya dimulai dengan kata pujian. Pujian yang sudah apa jemaat Efesus kerjakan, atau apa yang kita kerjakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saudara. Wah, jemaat Efesus ini Tuhan tahu, saudara. Jerih payahnya Tuhan tahu. Konsistensinya, ketekunannya Tuhan tahu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Luar biasa. Tekun, saudara. Terus habis itu mereka jerih payah. Mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Berarti mereka ini golongan orang baik. Standar rohaninya bagus loh, saudara. Terus, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wah, luar biasa. Ada jerih payah, ada ketekunan, nggak suka sama orang jahat. Yang keempat, orang-orang pengajar palsu pun dikoreksi sama mereka. Berarti mereka ini bukan cuma sekedar perbuatan, namun pengajarannya sehat juga loh, saudara. Karena orang-orang yang ngajar nggak sehat, mereka tegur, dan mereka dapati, dan mereka saring, saudara. Terus ya, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita. Wah, tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa, saudara. Kita hari ini mungkin belum sama seperti jemaat Efesus. Ini jerih payah, tekun, saudara. Nggak suka sama orang jahat. Orang-orang yang pengajaran sesat disaring pengajarannya. Dan dia pun, saudara, sabar, menderita karena nama Yesus. Terus dia tidak mengenal lelah. Wah, ini paket komplit orang Kristen yang benar sebenarnya. Orang Kristen yang sehat. Namun dikatakan ayat yang keempat, namun demikian, aku mencela engkau. Berarti dikatakan kata mencela itu lawannya adalah kata berkenan. Kata berkenan adalah pleasing atau menyenangkan Tuhan. Kalau kata mencela berarti kata di mana tidak menyenangkan Tuhan adalah satu kata kerja di mana Tuhan ungkapkan bahwa dia tidak senang dengan perilaku orang di Efesus. Atau mungkin teguran bagi kita, yaitu apa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Perhatikan, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Engkau lelah, engkau jerih payah, engkau tekun, engkau sabar menderita, engkau mungkin tetap konsisten, engkau hari ini mungkin nggak suka sama orang jahat, engkau hari ini tetap dalam kehidupanmu, engkau saring pengajaran nggak beres. Namun jika engkau tidak punya kasih yang semula, saudara, Tuhan tidak berkenan kepada saudara dan saya. Hari ini, saudara, saya berdoa supaya kiranya setiap kita hari ini punya keinginan jangan cepat puas dengan rohani. Namun kita selalu menanti-nantikan Tuhan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Bukan orang Kristen yang mau maju namun mundur. Namun orang Kristen yang terus maju. Namun orang Kristen juga yang menyenangkan Tuhan. Orang Kristen yang menyenangkan Tuhan bukan cuma orang Kristen yang pengajarannya bagus, namun perbuatannya bagus. Namun orang Kristen juga yang punya kasih yang semula. Mari senangkan Tuhan. Mari hidup di kasih yang semula. Mari saudara kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, izinkan kami semua supaya kami memiliki kasih yang semula. Entah apa yang sudah kami kerjakan, namun kami tidak mau cepat puas dengan kerohanian kami. Karena kami mau menanti-nantikan Tuhan, supaya kami punya kekuatan baru. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan. Mengenal firman-Nya, sudah menguasai firman. Namun kami tidak dikuasai oleh kasih yang semula. Kiranya Tuhan curahkan dalam setiap kami, segarkan hati kami, supaya kami memiliki kasih yang semula, sehingga roh kami berkobar-kobar. Mari jemaat Tuhan, kau dekapkan tanganmu di dada bagi saudara.
yang mau didoakan, saudara punya masalah, pergumulan dan beban berat. Bagi yang saudara yang sakit, silakan saudara menaruh tangan kanan saudara di tempat yang sakit. Bapa kami dalam surga, hamba berdoa bagi setiap kami dimanapun berada, yang punya pergumulan, yang punya masalah, tantangan, keuangan, karir, perjodohan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesegaran, karena Tuhan sudah membaharui kasih kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sakit. Kiranya biar Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, supaya ada kemuliaan Tuhan, ada penyegaran daripada Tuhan, ada dimanapun kami berada. Mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan doa atau konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah.